20%, ada yang 25%, ada yang 50%, gitu ya, ada yang 15%. Jadi memang kita perlu mengetahui obat, misalkan ya haloperidol tadi berapa penurunan dosisnya. Apalagi steroid juga ada tuh. Kalau steroid yang bapak ini itu 25%, ya ada juga yang 50% penurunan dosisnya. Nah, jadi memang masing-masingnya berbeda. Dan tidak bisa kita menghafal semuanya, gitu ya. Sama ya dengan interaksi tadi ya, interaksi. Paling ya kita ketahui bahwa oh ini harus memang diturunkan dosisnya. Nah kita cari IBM-nya, ya. Nanti ilmiahnya, dosisnya ini berapa persen. Oke, itu ada lagi? Ada kurang balik. Oke, divide. Melalui tindakan tadi ya, tindakan yang bisa kalau tadi itu dia memang menyembuhkan pasien skizofrenia, tapi jangka panjang dia malah merusak struktural otak, ya, maka nanti akan terjadi skizofrenia terus, ya. Jadi ada yang skizofrenia ringan, ada yang berat. Kalau berat berarti itu tandanya sudah bisa lagi tolong dengan pengobatan. Dan untuk skizofrenia itu termasuk ke dalam penyakit kronik, ya, penyakit kronik lain dari epilepsi, Parkinson juga kronik, ya. Jadi memang obatnya itu diminum terus sampai hilang gejalanya. Dan itu, gitu ya, kasus untuk hilang skizofrenia itu, ada boleh cari, gitu ya, kurang bermanfaat juga, bahkan dengan disentuh. Jadi kita cuma supaya pasiennya itu tidak mencak-mencak, ya, tidak mencak-mencak, mencak-mencak tahu kan? Rasa kerusuh tidak jelas, terus marah-marah kita tidak jelas, gitu ya. Nah itu kita tidak mau kan? Maksudnya di keluarga, misalkan keluarga kita ada yang seperti itu, skizofrenia, kita tidak mau keluarga kita seperti itu. Nanti akan membuat kita juga. Makanya terapi obat terus. Bisa kamu udah bisa. Kalau misalkan ada muncul faktor tadi apa munculnya. Oke, masih suka. Kalau dari skizofrenia itu ketika dia kambuhkan dia bisa menghayal itu tanpa halusinasi. Nah, apakah setelah dia selesai dari halusinasi dengan bantuan obat itu dia sadar dirinya itu terkena skizo atau tidak? Kayak dia sadar nggak sih kalau dia itu lagi halusinasi atau Tidak sadar. Tidak sadar ya. Ya tadi ya, skizofrenia itu menganggap kita yang realita tadi itu abnormal, gitu ya. Misalnya tadi ya berbicara ini, anggapnya oh ini, dia tidak sadar dia lagi berbicara dengan benda mati, gitu ya. Jadi kita hanya ingin menghilangkan pasien itu tidak berhalusinasi, tidak mau ngomong sama ini lagi, gitu ya. Tapi sebenarnya ada juga yang sadar ya, ada yang sadar juga pasien itu sendiri. Tapi dalam setelah Bapak cari-cari, Bapak ada ini penasaran juga, gitu ya. Kita sebagai anak IPA ya, bisa ingin tahu yang tinggi, pengen tahu kenapa kok bisa ini, kenapa kok bisa ini, gitu ya. Bapak cari juga bahwa memang pasien skizo ini bisa saja paling banyaknya memang tidak menyadari, ya, sama dengan epilepsi yang jantung, kalau jantung itu pasti tidak akan menyadari. terus kalau cara orang ini bisa tahu kalau kita tuh kena skizofrenia atau gangguan skizo itu kan beda banget.
itu paling sering. Kalau di kampung saya ada yang seperti itu gitu ya. Tiba-tiba pasien itu skizo gitu ya. Dan sadar dia skizo gitu ya. Dibawa lah orang tuanya. Itu biasanya seperti itu. Sudah dalam kondisi yang kronis, sudah tidak menyadari bahwa dia itu sudah skizo. Terus obatnya itu apa Pak? Obatnya itu hanya menghilangkan gejala halusinasi dari halusinasi. Jadi bakal kambuh kalau misalkan dia tidak minum obat. Itu ada kasus ini ya skizofrenia. Banyak tidak menyadari. Soal depresi kan masih bisa ya. Masih bisa sadar. Pak, saya mau nanya, untuk pasien yang mengalami skizofrenia itu, apakah masih memungkinkan penurunan fungsi kognitifnya di saat gejala psikotiknya itu sudah membaik gitu Pak? Kayak halusinasinya, kayak delusi gitu. Apakah masih ada kemungkinan mengalami penurunan fungsi kognitifnya gitu atau enggak? Tadi ada obat golongan generasi pertama tadi ya, dia hanya untuk mengurangi gejala positif saja. Oke, jadi kalau pasiennya itu ada gejala negatifnya, berarti obatnya itu kurang bermanfaat. Maka dari itu muncullah generasi kedua selain dari efek sampingnya tadi. Ya, jadi generasi kedua itu dia selain dari gejala positif, dia juga bisa memperbaiki fungsi kognitif dan fungsi jalan gantung. Jadi psikotik atipikal itu juga dapat mengatasi gejala pasif tadi ya, gejala pasif itu gejala yang ini negatif ya, ya perubahan tadi ya, dengan mekanisme memblok reseptor serotonin HP2 pada jalur sebab supaya serotonin itu tidak dihasilkan. Oke, ini beda nih